Jazirah Arab, ya, Jazirah Arab itu mayoritas sebagian besar adalah atau terdiri dari padang pasir Sahara yang tandus. Ya. Jadi bukan seperti negeri kita yang gemah ripah loh Cinawi, negeri yang subur, makmur, curah hujan cukup, ya, cuacanya luar biasa, ya, artinya bahkan kita ngelempar apapun dia tumbuh tanpa harus disiram, tanpa harus dipupuk, gitu ya. Itulah Indonesia. Nah, Jazirah Arab tidak secara umum, ya, apalagi yang kita sebut daerah tanah Hijaz antara Makkah dan Madinah, dari Yaman menuju ke Syam, ini kan wilayah yang luar biasa, jarang kita temukan sungai-sungai yang mengalir seperti yang kita dapatkan di Indonesia. Nah, ini kondisi alam yang mungkin tidak bersahabat untuk banyak penghasilan. Ya, artinya kalaupun harus bertani maka tidak semua tanaman bisa tumbuh. Ya, kalaupun harus misalnya berternak maka tidak semua ternak bisa dihidupkan di negeri tersebut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para hadirin dan jamaah dimanapun berada, kita bersyukur pada hari ini diberikan berbagai nikmat oleh Allah SWT, dan kita akan lanjutkan pembahasan serial video pendek Sirah An-Nabawiyah. Kita masuk pada pembahasan tentang Jazirah Arab, ya, menjelang Nabi dilahirkan. Ya. Jadi bagi teman-teman yang ketinggalan, silakan cek di serial sebelumnya. Kita sudah bahas di tempat ini, dan kita akan lanjutkan pembahasan tentang kondisi Jazirah Arab atau bangsa Arab, ya, pada detik lahirnya Rasulullah SAW. Jadi kalau kita lihat berbagai referensi, hampir semua buku sirah sebelum bicara tentang Rasulullah, kelahiran, masa kecil dan seterusnya, mereka juga memaparkan tentang kondisi Jazirah Arab jelang Nabi dilahirkan. Nah, sebelum ini kita sudah bahas tentang kondisi sosial bangsa Arab, kemudian juga kita sudah bahas tentang kondisi moralnya, bagaimana bangsa Arab itu, ya, secara asal, ya, adalah bangsa yang memiliki akhlak-akhlak moralitas yang bagus. Ya. Di antaranya mereka dikenal sebagai bangsa yang dermawan, ya, suka ngasih. Kita sudah berikan contohnya, bangsa yang berani, ya, mereka adalah orang-orang yang pemberani luar biasa. Dan kemudian yang ketiga, mereka juga dikenal sebagai bangsa yang tepat janji. Nah, jadi dalam komunitas inilah, ya, teman-teman sekalian, Nabi kita itu lahir dalam komunitas masyarakat yang dermawan, bukan bangsa yang pelit, gitu ya. Dalam komunitas masyarakat yang berani, ya, pemberani, sehingga bukan masyarakat yang pengecut, gitu ya. Bukan masyarakat yang kalau perang itu nyuruh nabinya saja yang berperang, kemudian mereka duduk-duduk santai, tidak, gitu ya. Dan tak kalah penting juga, masyarakat Arab dikenal sebagai masyarakat yang tepat janji. Masyarakat yang tepat janji. Nah, bukan masyarakat yang atau bangsa yang ikar janji. Khanullaha wa khanur rasul. Bukan masyarakat yang suka mengkhianati Allah dan kemudian mengkhianati para rasulnya. Ya, tidak. Tapi masyarakat yang punya basic akhlak yang bagus. Namun, ya, karena waktu itu belum muncul, ya, belum hadir nilai-nilai ilahi, ya, sentuhan-sentuhan, ya, nilai-nilai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka beberapa akhlak tadi cenderung, ya, berdampak negatif. Orang yang dermawan sangat akhirnya boros. Mereka yang pemberani akhirnya suka berantem. Mereka yang tepat janji akhirnya apapun dilakukan demi menepati janjinya walaupun itu tidak dibenarkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kondisi ekonomi bangsa Arab jelang Nabi dilahirkan. Bagaimana kondisinya? Sebagaimana kita ketahui, teman sekalian, Jazirah Arab, ya, Jazirah Arab itu mayoritas sebagian besar adalah atau terdiri dari padang pasir Sahara yang tandus. Ya. Jadi bukan seperti negeri kita yang gemah ripah loh Cinawi, negeri yang subur, makmur, curah hujan cukup,
ya, cuacanya luar biasa, ya, artinya bahkan kita ngelempar apapun dia tumbuh tanpa harus disiram, tanpa harus dipupuk gitu ya. Itulah Indonesia. Nah, Jazirah Arab tidak secara umum, ya, apalagi yang kita sebut daerah tanah Hijaz antara Makkah dan Madinah, dari Yaman menuju ke Syam, ini kan wilayah yang luar biasa, jarang kita temukan sungai-sungai yang mengalir seperti yang kita dapatkan di Indonesia. Nah, ini kondisi alam yang mungkin tidak bersahabat untuk banyak penghasilan. Ya, artinya kalaupun harus bertani, maka tidak semua tanaman bisa tumbuh. Ya, kalaupun harus misalnya berternak, maka tidak semua ternak bisa dihidupkan di negeri tersebut. Ya. Nah, karena itu kita runut sejarah, ya, Makkah Al-Mukarramah, tempat baginda Nabi lahir, itu adalah negeri yang disebutkan oleh Al-Quran sebagai wadin, ya, ghairi dzi zar'in, ya, jadi lembah wadin ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanaman, kosong gitu ya. Nah, bagaimana mereka bisa hadir tempat tersebut yang awalnya barangkali hanya lalu lintas saja gitu kan, lewat, tidak bermukim, stay tempat tinggalnya, dengan kehadiran Zam-Zam tentu saja. Kita ingat kisah Nabi Ismail alaihissalam, dan ini bagian dari skenario Allah SWT, di mana Ismail ketika dilahirkan oleh ibunya, ya, dibawa oleh Ibrahim alaihissalam ke sebuah tempat yang tandus ini, di lembah yang ghairi dzi zar'in ini, tempat yang tandus ini, ya. Logika sederhananya ya ini bunuh diri, ya, ini bunuh diri, menghantarkan anak, menempatkan anaknya di tempat yang tidak ada kehidupan. Ya, mungkin orang yang lewat ada, tapi tempat stay hidup nggak ada, karena nggak ada apa-apa. Ya, ini bunuh diri kalau ini bunuh anak, buang anak. Tapi ini bagi dari tadbir ilahi, perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk membangun, ya, melahirkan, menanamkan, ya, bibit peradaban suatu saat akan muncul sini sampai hari ini. Ya, maka Nabi Ismail alaihissalam ini, ya, ditempatkan di sini, dan kita ingat cerita bagaimana ibunya, ya, pada waktu itu mencari air bolak-balik, yang kemudian tradisi itu menjadi ibadah kita hari ini, ibadah sa'i baina Safa dan Marwah, dan qadarullah, ya, bagian dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dari ujung kaki Ismail alaihissalam yang mengalir air, yang kemudian hari ini kita kenal dengan Ma'u Zamzam atau Bi'ru Zamzam, sumur Zamzam. Ya, sumur mata air yang tidak pernah kering, selalu mengalirkan air, ya, walaupun sudah disedot, diambil oleh jutaan manusia setiap hari. Kalau di musim haji itu kebayang oleh kita berapa orang yang mengkonsumsi minum air Zam-Zam ini. Bukan hanya minum ketika mereka berada di tempat, ya, di Makkah itu, bukan juga minum dibawa ke Madinah, tapi ketika mereka pulang dibawa ke rumahnya masing-masing. Ya, masing-masing 5 liter, bahkan lebih dari itu. Saya kalau lagi umrah itu kadang, ya, bukan curang, tapi mensiasati tamu yang kadang agak banyak, jatahnya biasanya cuma 5 liter gitu kan dibawa, tapi kadang kita ngumpetin juga gitu ya, masukin di koper, ya, bahkan sampai 3-4 liter bisa gitu ya, nggak ketahuan. Artinya yang seperti ini banyak mereka bawa kemana-mana, tapi air Zam-Zam tidak pernah kering, ya. Ini luar biasa. Nah, keberadaan air Zam-Zam ini, teman sekalian, yang kemudian membuat adanya kehidupan manusia di tempat tersebut, ditambah lagi belakangan ketika Ibrahim alaihissalam bersama dengan anak Ismailnya yarfa'u qawa'idal Ka'bah, ya, mendirikan ulang Ka'bah yang dulu pernah dibangun di zaman Nabi sebelumnya, ya, Nabi Adam alaihissalam, ya, didirikan lagi. Maka di tempat itu ada dua sumber kehidupan. Ya, pertama air, sumber kehidupan nyata, ya, di padang pasir Sahara. Siapa yang tidak butuh air, maka di mana ada mata air, maka di situ mereka ngumpul. Yang kedua adalah sumber kehidupan spiritual dengan adanya Ka'bah. Dengan adanya Ka'bah, dengan adanya air Zam-Zam ini, ya, maka Makkah ini, teman sekalian, Bakkah ini, ya, Makkah ini menjadi pusat kehidupan masyarakat setempat. Mereka yang datang dari Yaman, mereka yang datang dari arah utara, ya, kemudian bermukim di tempat ini, ya, walaupun itu tidak bisa dilepaskan dengan kekuasaan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Di antara mereka melahirkan Adnan, kemudian Quraisy, Bani Hashim, dan Rasulullah SAW. Nah, dengan peta alam seperti ini, teman-teman sekalian, kita bisa menyimpulkan begitu kan, maka mata pencaharian bangsa Arab itu jelang Nabi dilahirkan terutama sangat-sangat terbatas. Ya. Pertama, bertani. Ya, ada beberapa tumbuhan yang bisa muncul, ya, misalnya kurma, ya, ataupun anggur, itu pun di luar Makkah, tidak di pusat Makkah. Ya. Sebagian besar di Taif itu banyak pepohonan dan tanaman yang
bisa ditanam ya, tapi kalau Mekah agak sulit ya. Kemudian mereka juga bisa berternak ya, berternak itu pun ternak yang sangat terbatas ya. Mungkin di kita ada ternak kelinci mungkin ya, ternak hewan-hewan yang lainnya, tapi di sana tidak mungkin. Ya, mereka hanya bisa ternak kambing atau kemudian unta ya. Unta ini hewan yang bisa bertahan lama di padang pasir Sahara ya. Mereka juga bisa beternak. Dan yang paling penting lagi, mata pencarian bangsa Arab secara ekonomi adalah berdagang. Ini mata pencarian utamanya. Kalau dipresentasikan barangkali bisa lebih dari 80% warga atau masyarakat bangsa Arab itu profesinya berdagang, dan ini kemudian menjadi profesi baginda Rasul SAW sebelum jadi Nabi. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Quraisy ya, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasy syita'i was-saif. Jadi bangsa Arab itu punya dua musim bisnis. Rihlatasy syita pada musim asyita, musim dingin mereka ke Yaman. Wa rihlatas saif ya, musim panas ya, mereka ke Syam. Sehingga Makkah itu menjadi betul-betul lalu lintas bisnis. Baik di musim panas maupun di musim dingin, Makkah itu tetap ramai ya, dikunjungi ya. Ada namanya pasar Uqaz ya, tempat para pedagang menawarkan barang dagangannya, baik yang datang dari Yaman maupun datang dari Syam. Nah, jadi profesi utama mereka adalah berdagang. Dengan profesi inilah ya Rasulullah SAW dan leluhurnya ya tumbuh besar menjadi para pedagang yang hebat yang kemudian bisa memberikan inspirasi kepada kita hari ini. Nah, ini di aspek ekonomi. Kemudian yang berikutnya, teman sekalian, kita bisa juga lihat dari aspek misalnya politik. Bagaimanakah kondisi politik pada waktu itu? Waktu itu ya, peta kekuasaan ya mungkin bisa dibagi menjadi dua besar ya. Pertama yang berpusat di Romawi yang ada di Konstantinopel pada waktu itu ya, yang kemudian punya perpanjangan kekuasaan di Jazirah Arab di daerah Damaskus Suriah hari ini. Kemudian dia memanjang lagi ke daerah Afrika, ada namanya Habasyah, ini juga berada dalam kekuasaan Romawi. Kemudian turun ke bawah lagi ada namanya Yaman. Nah, ini kekuasaan Romawi yang begitu luar biasa besar. Nah, di sisi lain ada juga kekuasaan Persia yang mungkin berpusat di daerah Iran hari ini, sehingga dua kekuasaan ini ya berada di sekitar Jazirah Arab. Nah, yang menarik justru bangsa Arab yang berada di tanah Hijaz ini ya, mereka non-blok ya, jadi tidak berpihak berada di bawah jajahan Romawi dan tidak juga berada dalam kekuasaan Persia. Nah, walaupun ketika dua kerajaan ini berperang begitu kira-kira, bangsa Arab itu ya, terpecah. Ada yang dukung Persia, ada juga yang dukung Romawi. Ya. Nah, Nabi sendiri dan para sahabat sebelum diutus, di mana mereka masih bisa menyaksikan beberapa pertempuran ini ya, banyak di antara mereka kaum muslimin yang berpihak kepada Yunani, ya kepada Romawi, ya, kepada bangsa Romawi. Mungkin karena kesamaan beberapa pemikiran, ya, misalnya karena mereka beragama Nasrani, beda dengan Persia yang beragama Majusi. Bahkan kalau kita lihat sebab turunnya surat Rum ya, diantaranya karena Abu Bakar pada waktu itu ya, waktu itu belum dilarang taruhan. Sekarang kan nggak boleh taruhan. Jadi mereka taruhan yang mana menang, apakah Romawi atau Persia. Nah, itu kaum musliminnya dukung Romawi ya, sesuai dengan pesan Al-Quran dan pada waktu itu. Artinya secara kekuasaan dan politiknya mereka bebas ya, mereka tidak terikat baik dengan Romawi ataupun dengan kerajaan Persia ya. Nah, ini memudahkan Rasulullah suatu saat ketika beliau berdakwah ya. Nah, yang bisa dijelaskan juga selain politik ya teman sekalian, kondisi agama ini sebagai penutup. Bangsa Arab waktu itu aslinya mereka punya atau beragama tauhid, keturunan Nabi Ismail alaihissalam ya. Namun seiring dengan waktu mereka kemudian tercemari dengan agama menyembah berhala, di mana salah seorang tokoh mereka datang dari Syam yang membawa berhala, dan dari situlah kemudian dari kabilah inilah mulai proses penyembahan berhala sampai Nabi yang dilahirkan. Jadi penduduk Makkah itu sebagian besar mereka menyembah berhala.
ada segelintir yang masih menganut ya sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang kenal dengan orang-orang yang tahannuf ya, orang-orang yang hanif ya. Sebut misalnya tokoh Waraqah bin Naufal. Nanti kita akan berkenalan dengan sosok ini ketika Nabi mendapatkan wahyu ya. Kemudian ada yang lain namanya Ubaidillah bin Jahsh. Ada juga sosok namanya Utsman bin Huwairis, dan yang tak kalah terkenal namanya adalah Zaid bin Amr. Nah, ini beberapa tokoh yang masih menganut sebagian ajaran Nabi Ibrahim, di mana mereka tidak menyembah berhala, mereka juga tidak berjudi, dan tidak juga mengkonsumsi minuman keras. Nah, selain itu di Mekah sebagian besar mereka menyembah berhala yang ada di sekitar Ka'bah, 360 lebih Ka'bah yang ada di tempat tersebut. Nah, adapun agama Nasrani ya tidak begitu banyak. Ya, walaupun ada seperti Waraqah bin Naufal, itu sebenarnya dia menggeluti agama Samawi atau agama Nasrani, kitab agama Nasrani ya. Jadi ada beberapa tokoh waktu itu yang semacam agak konsen begitu dengan tanda-tanda akhir zaman. Sebagaimana sekarang kan ada beberapa ustadz yang konsen dengan hal-hal yang berhubungan dengan akhir zaman. Nah, dulu di tokoh-tokoh Quraisy ada juga ya. Biasanya mereka adalah ahlu alkitab yang menguasai kitab-kitab suci sebelum Nabi dilahirkan. Kemudian adapun agama Yahudi ini banyak di Madinah. Nah, ini panjang kalau bicara Yahudi, tapi intinya ketika Nabi datang dan kemudian atau Nabi lahir, orang-orang Yahudi itu ya menguasai Madinah Al-Munawwarah. Nantinya akan bersinggungan dengan Rasulullah ketika beliau hijrah ke tempat ini. Nah, sehingga bisa disebut Nabi Muhammad SAW ini clear dari agama Nasrani, clear dari ajaran Yahudi, tidak, sehingga ya, ajaran yang beliau bawa ini ya, itu betul-betul murni. Ya, tidak ada hubungan dengan agama-agama atau pengetahuan Nabi tentang agama sebelumnya. Jadi tidak bisa disebut misalnya ajaran Nabi itu nyontek agama sebelumnya walaupun banyak kesamaan, tidak. Karena beliau itu ummiyun, orang yang betul-betul buta dengan ajaran yang sebelumnya. Bukan ahlul kitab misalnya kan, yang seperti Waraqah bin Naufal tadi. Kalau misalnya Waraqah bin Naufal jadi nabi, mengaku diri menjadi nabi, maka orang akan menghubungkan, oh ini ada hubungan dengan agama sebelumnya. Atau misalnya orang-orang Yahudi juga demikian. Tapi Nabi clear, Nabi bersih dari agama-agama tersebut ya, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala juga dari agama-agama menyembah berhala, sehingga sejak kecilnya Nabi itu tidak menyembah berhala, tidak mengusap dan mencium berhala, juga tidak berjudi, tidak minuman keras, karena Allah menjaga akhlak Rasulullah SAW. Nah, ini ya peta Jazirah Arab ya, dilihat dari berbagai sisi ya jelang Nabi diutus ya. Nah, selanjutnya pada serial berikutnya kita akan bahas tentang lahirnya Rasulullah SAW. Kita ketemu lagi di seri yang berikutnya. Saya Happy Adi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.